Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, berbagai persoalan muncul, mulai dari keadaan ekonomi yang belum stabil, hubungan luar negeri, sampai masalah pertahanan dan keamanan. Dalam masalah pertahanan dan keamanan, muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri yang tidak sepaham dengan Republik Indonesia. Salah satu pemberontakan yang cukup menarik perhatian adalah Darul Islam atau DITII. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosoewirjo yang bercita-cita merealisasikan negara yang berlandaskan Islam. Kartosoewirjo dilahirkan pada tanggal 7 Januari tahun 1907 di Cepu. Ayahnya seorang mantri penjual candu. Lahir dari keluarga yang terbilang mampu, membuat Kartosoewirjo mengenyam pendidikan yang tinggi. Tercatat, ia pernah bersekolah di Inlandi School, der Tweede Klas, atau disingkat menjadi ISTK, yaitu Sekolah Bumi Putra kelas 2. Kemudian pada tahun 1919, ia sekolah di Europese Lager School atau ELS. Setelah tamat dari ELS pada tahun 1923, ia melanjutkan studinya ke Surabaya dan masuk Netherlandisch Indisch Artsen School atau disingkat menjadi NIAS, yaitu Sekolah Dokter Jawa. Pada tahun 1927 ia keluar dari NIAS dan kemudian terjun dalam dunia jurnalistik. Karir jurnalistiknya terbilang cemerlang. Ia menjadi redaktur di Surat Kabar Fajar Asia pimpinan Cokro Aminoto. Karirnya kian melejit setelah setahun kemudian menjadi pimpinan redaktur. Kartosoewirjo pernah tinggal di rumah Cokro Aminoto bersama tokoh-tokoh lainnya yang kelak menjadi lawan politiknya seperti Soekarno, Musso, dan Semaun. Selama tinggal di rumah Cokro, ia banyak belajar tentang Islam dari gurunya, yaitu Cokro Aminoto. Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan organisasi Young Java. Ia kemudian keluar dari organisasi tersebut karena berbenturan dengan kelompok nasionalis sekuler. Ia kemudian bergabung ke Young Islamitenbond pada tahun 1923. Setelah itu ia bergabung dengan Sarekat Islam yang waktu itu menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Tahun 1929 ia ditugaskan di Malangbong dan diangkat menjadi Wakil Ketua PSII wilayah Jawa Barat. Pengaruhnya semakin kuat dan PSII di Jawa Barat semakin berkembang. Memasuki tahun 1931, ia diangkat menjadi Sekretaris Umum PSII dan di tahun 1936 menjadi Wakil Ketua Umum PSII. Seiring dengan terjadinya konflik di internal PSII akibat perbedaan pandangan dengan petinggi partai, membuat Kartosoewirjo dikeluarkan dari partai PSII pada tahun 1939 bersama dengan rekannya yaitu Kiai Yusuf Tauziri dan Kamran. Ia kemudian membentuk Komite Pertahanan Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia atau KPK PSII sebagai tandingan dari PSII. Ia mengklaim KPK PSII sebagai politik Islam sebenarnya, yaitu hijrah dengan cara radikal. Pada bulan Maret tahun 1940, KPK PSII berkembang dan sudah mendirikan 21 cabang. Agar organisasinya semakin mantap, ia mendirikan Institut Sufa di Malangbong, sebuah lembaga pendidikan Islam guna menciptakan kader-kader yang militan. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, ia ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP mewakili Partai Masyumi. Dalam hal ini, ia menahan diri terkait ketidaksepakatannya terhadap Republik Indonesia. Momentum mendirikan negara Islam akhirnya terjadi ketika hasil perjanjian Renville mengharuskan para tentara Indonesia untuk meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Kartosoewirjo bersama pasukannya yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Fisabilillah menolak untuk ikut bersama pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta. Ia memilih berada di Jawa Barat dan menyempurnakan struktur politik organisasinya dalam konferensi Cijoho tanggal 1 Mei tahun 1949. Guna merancang konstitusi yang akan diselesaikan pada bulan Agustus. Dalam konferensi tersebut, ia membentuk Dewan Imamah dan Dewan Fatwa. Kartosoewirjo sendiri menjadi presiden, Kamran dan Oni sebagai menteri dan wakil menteri pertahanan. Negara Islam Indonesia atau NII akhirnya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1949.
di Desa Sampang, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat oleh Kartosoewirjo. Diproklamasikannya NII oleh Kartosoewirjo bisa dikatakan sah karena wilayah Jawa Barat sendiri pada waktu itu sudah ditinggalkan oleh Republik Indonesia. Pasukan DITII di Jawa Barat pandai menarik simpati masyarakat dengan gencar melawan Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar membuat Belanda mengakui kedaulatan RI dan mengembalikan wilayahnya kepada Republik Indonesia termasuk Jawa Barat. Setelah kembalinya pasukan Siliwangi dari Yogyakarta, konflik dengan DITII pun tak terhindarkan. Maka sejak saat itulah kekuasaan DITII tidak sah karena Jawa Barat sudah kembali menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Simpati masyarakat pun mulai berkurang pada DITII karena aksi kekejaman, teror, hingga penjarahan yang dilakukan terhadap penduduk yang tidak sepaham dengan mereka. Pemberontakan DITII terbilang lama untuk ditumpas. Pemberontakan ini baru berhasil ditumpas di tahun 1962 melalui operasi Pagar Betis. Kartosoewirjo pun dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1962. Nah, itu dia Bor, kisah mengenai Kartosoewirjo dengan organisasinya yaitu NII. Jika kalian ingin berpendapat silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejarah Bor, jangan sekali-kali melupakan sejarah.